Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi kepada Tuhan dengan lagu yang pertama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang kedua, satukanlah hati kami. Yang ketiga, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan yang keempat, bangkit serukan nama Yesus. Kita bernyanyi dengan lagu yang pertama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Perasaan yang ada
adik-adik, Tante persilakan untuk duduk. Kita akan memasuki ibadah kita. Persiapkan hatimu. Mari kita angkat pujian pada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum ibadah kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Ajaib benar anugerah pembaru hidup.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, kita masuk ke ayat hafalan. Sebelum kakak membacakan ayat hafalan minggu ini, kita dengarkan ayat hafalan minggu yang lalu. Shalom teman-teman, nama saya Renita Kristiani Pasaribu, saya dari WIK Galatia. Di sini saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Roma 12 ayat 9. Bunyinya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Kolose 4 ayat 6. Bunyinya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Adik-adik, ayat hafalan ini diingat ya, dihafal ya, karena minggu depan akan diulang kembali. Terima kasih. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 2. Bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Nah, jumpa lagi sama Inang. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ayo, sudah siapkan Alkitabnya semua? Dibuka ya. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Inang akan baca demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, topik kita untuk minggu hari ini adalah tentang perkataan anak-anak Tuhan. Nah, Inang punya permainan ini. Permainannya itu adalah tentang cepat dan cerdik. Jadi Inang punya 2 orang nih yang memainkan gamenya. Pasti adik-adik juga kenal. Yang pertama Inang panggil ya, Tante Giot. Mana tantenya? Shalom anak-anak. Nah, yang kedua adalah Tante Boru mana lu? Shalom adik-adik semuanya. Shalom kakak. Nah, permainannya ini kak gampang. Adalah tentang cepat dan cerdik. Nah, adik-adik gak usah ditiru di rumah ya. Ini untuk di sini aja. Karena nanti bakal Inang jelaskan untuk menjelaskan firman Tuhan. Apa ya Inang penjelasannya? Saksikan nantinya ya. Nah, kakak-kakak sekolah minggu sekarang sudah ada medianya. Ada odol ya, ada sendok dan ada wadah. Iya. Permainan yang pertama kita mau permainan cepat. Jadi kakak, permainan cepatnya itu adalah kakak-kakak harus berlomba cepat untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya odol ini ke dalam wadah ini. Ngerti kak? Ngerti dong ya. Oke, kita mau mulai. Hitungan ketiga, Inang akan hitung. Lalu ketika hitungan sudah mulai ketiga, kakak-kakak boleh mulai. Nanti kita akan hitung hanya 15 detik aja ya adik-adik ya. Oke? Boleh dimulai? 1, 2, 3. Siapa yang lebih cepat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Stop. Oke. Kita akan lihat nih siapa yang lebih cepat mengeluarkan odolnya. Inang akan buka sisanya itu seberapa banyak adik-adik. Aduh susah banget ini. Oke, sisanya sudah Inang dapat. Inang juga akan buka untuk kakak Gio. Sisanya seberapa ya? Iya, setelah Inang lihat ternyata dari kakak-kakak berdua ini yang lebih cepat adalah Tante Giot. Tepuk tangan dong dari WIG Galatia. Nah, sekarang permainannya adalah permainan cerdik. Apa itu permainan cerdik? Kakak-kakak sekalian harus boleh cerdik bagaimana memasukkan odol ini ke dalam pasta ini lagi. Nah, cerdiknya bagaimana? Kita lihat kecerdikan kakak-kakak ini ya. Siapa yang lebih cerdik? Oke? Oke kakak, boleh ngerti? 3, 2, boleh pakai pena ini ya, pakai pena, pakai sendok. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Time out. Adik-adik, siapa kira-kira yang lebih cerdik ya? Oke. Coba saya
Saya akan mulai dari Tante Gio. Inang akan kembali mengeluarkannya. Waduh, sedikit sekali Tante. Oke, Inang sudah dapat. Oke, ini juga sudah dapat pemenangnya. Ternyata adik-adik yang lebih cerdik adalah Tante Boru Manalut. Selamat dari WEG Jericho. Oke, kakak-kakak boleh menyisi. Nah, adik-adik sekalian, Inang ini kok lucu ya? Topiknya tentang perkataan, kok malah main-main odol gitu ya Dek ya? Kok malah ngeluarin odol gitu ya? Ternyata adik-adik sekalian, odol itu tadi, pasta yang dikeluarkan itu tadi, itulah perkataan. Nah, sebelum Inang jelaskan, di samping ini ada tentang organ-organ tubuh ya. Ada manusia dengan organ tubuh, ada matanya, ada telinganya, ada tangannya, ada kakinya, begitu. Nah, Inang mau tanya, kalau kita bermain, organ tubuh apa yang paling berbahaya? Yang bisa buat orang marah, yang bisa buat orang sakit hati, yang bisa buat orang begitu. Adalah organ tubuh tangan kah? Salah. Organ tubuh mulut. Ya. Nah, pasta gigi tadi adik-adik, alatnya tadi itulah yang digambarkan sebagai mulut kita. Dan odol yang keluar tadi itulah digambarkan sebagai perkataan kita. Adik-adik sekalian, apakah odol yang dikeluarkan tadi boleh dengan cepat masuk lagi ke dalam? Ternyata tidak segampang itu. Adik-adik, perkataan yang keluar ternyata tidak segampang lagi masuk ke dalam. Perkataan yang keluar ternyata tidak lagi mudah untuk memasukkannya ke dalam. Oleh karena itu adik-adik sekalian, firman Tuhan katakan, jagalah perkataan, jangan sampai mengeluarkan yang tidak baik. Tapi apa yang harus dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang sopan, perkataan-perkataan yang baik. Kalau bermain sering sekali kan adik-adik saling ejek-mengejek. Kau keriting. Kau hitam dekil. Kau bau. Kau pendek. Sering sekali kan? Itu artinya perkataannya mengejek. Adik-adik, itu yang dikatakan firman Tuhan. Biarlah perkataan yang keluar itu bukan perkataan yang tidak baik. Sebab sama seperti odol, kalau dia udah keluar, gampang gak tadi memasukkannya? Sulit sekali. Begitu juga perkataan, ketika dia sudah keluar, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam. Oleh karena itu Inang, bagaimana seharusnya perkataan anak-anak Tuhan? Nah, perkataan anak-anak Tuhan kita boleh lihat di video berikut ini. Ini dia videonya. Teman-teman, hari ini Budi ulang tahun loh. Makanya Brili mau kasih kado untuk Budi. Selamat datang Kak Brili. Selamat ulang tahun Budi. Nih kado dari Kak Brili dan Rilo. Asik. Ada apa Kak Brili? Oh iya, pasti mau kue ya. Ma, ambilkan kue untuk Kak Brili. Cepat Ma. Ih Budi, kok kamu tidak sopan sih? Hah? Tidak sopan kenapa Kak Brili? Masa karena telat memberi kue?
Budi dipanggil tidak sopan. Bukan masalah kue, Budi. Kamu lupa berterima kasih tadi saat diberi kado. Iya, kamu juga tadi tidak sopan ke Bibi. Seharusnya saat meminta bantuan orang lain, kamu menggunakan kata tolong di depan. Jangan menyuruh seenaknya seperti tadi, Budi. Terima kasih. Tolong. Tapi kan tadi Kak Brili memberi kado, bukan kasih. Budi juga tidak sedang dalam bahaya. Kenapa harus teriak tolong? Begini, Budi. Memang sudah seharusnya kita mengucapkan tolong jika kita ingin meminta bantuan orang lain. Tidak hanya pada saat kita dalam bahaya saja. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih saat kita menerima sesuatu dari orang lain, baik itu hadiah maupun bantuan. Iya Budi, jika kita tidak mengucapkan terima kasih sesudah menerima bantuan atau hadiah, dan tidak mengucapkan tolong sebelum meminta bantuan orang lain, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun. Budi tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sopan, kan? Jangan lupa nanti Budi juga harus minta maaf ke Ibu Budi karena menyuruh dengan tidak sopan tadi. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf daripada menyembunyikan kesalahan dan pura-pura tidak tahu. Wah, jadi selama ini Budi tidak sopan dong. Aduh, Budi minta maaf ya. Terima kasih Brilo dan Kak Brili sudah mengajari Budi. Tolong ingatkan Budi ya jika Budi melakukan kesalahan lagi. Bagus, pintarnya sepupu Brili ini. Baru diajari, sudah dipraktekkan langsung. Ternyata perkataan anak-anak Tuhan haruslah perkataan yang apa? Yang sopan, yang santun, yang baik, tidak menjelek-jelekkan, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, tetapi merupakan perkataan yang mau memotivasi. Adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya dinilai dari apa yang dikatakan. Anak Tuhan tidak pernah ucapkan perkataan kotor yang tidak baik, tidak. Tapi anak Tuhan, anak Kristen selalu mengeluarkan perkataan yang sopan. Mak, tolong, ada kata tolongnya. Kak, tolong, ada kata tolongnya. Terima kasih Kak, ada kata terima kasih ketika kita diberi sesuatu. Terima kasih Bang, ada kata terima kasih ketika kita diberi sesuatu. Dan itulah anak-anak Tuhan. Ayo, kita harus bisa menjaga perkataan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk berkat Tuhan yang melimpah pada kami di minggu hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami agar kami boleh menjaga perkataan kami yang keluar dari mulut kami. Agar perkataan kami merupakan perkataan yang sopan kepada setiap orang yang berbicara kepada kami, yang memberikan sesuatu kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang sopan dan santun, juga anak-anak sekolah minggu yang bertutur kata yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita mengumpulkan persembahan sambil kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2. Manis dan sopan selalu.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati.